pondasinya harus kokoh supaya nggak gampang goncang, nggak gampang retak, nggak gampang runtuh, nggak gampang hancur. Semakin kuat pondasinya, maka semakin kokoh bangunannya. Insya Allah. Makanya kalau kita lihat orang membangun itu, ya, pondasinya lihat, ada yang disebut cakar ayam, gitu ya. Oke, batunya, ininya, dan besinya, dan lain sebagainya. Nah, Islam bangunannya itu, pondasinya itu adalah tauhid, yaitu 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Yang kedua, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bersaksi di sini bukan sekedar bersaksi dengan mata, tapi bersaksi dalam artian membenarkan bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu harus ditanamkan. Kalau dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia harus meyakini tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Tidak boleh dia meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat dia untuk mengadu kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya dia membenarkan Allah. Selama ini ada orang yang bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhannya, tapi dia meragukan tentang kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Maksudnya gimana? Berapa banyak orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan dia sembahyang, bahkan dia ngaji, bahkan dia berzikir dan lain sebagainya, tapi ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan di dalam kehidupannya, baik itu masalah perdagangannya, apa ujian misalnya, kok banyak masalah dalam dagangannya, ya, selalu rugi, nggak pernah ada dapat untung, saingan banyak dan lain sebagainya. Mungkin ada masalah di rumah tangga, mungkin masalah di tempat pekerjaan. Ketika dia ada permasalahan seperti itu, yang seharusnya dia meminta dan memohon pertolongan itu kepada Allah, ternyata dia beralih kepada kekuatan yang lain. Dia meyakini ada kekuatan yang lain, ya. Akhirnya dia datang ke paranormal, dia datang kepada dukun, dia datang kepada ini. Padahal sembahyang. Nah, ini berarti syahadatnya, pondasinya nggak kuat, ya, nggak kuat. Nah, ini harus kuat. Makanya Rasulullah SAW di dalam dakwahnya, di awal-awal perjuangan dan dakwahnya Nabi Muhammad, itu penekanannya adalah kepada masalah tauhid. Selama 13 tahun Rasulullah menanamkan nilai-nilai tauhid itu supaya kuat dan kokoh. Nggak gampang, boy. La ilaha illallah. Itu yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pondasi kan? Ya, itu namanya pondasi. Kuat itu pondasi. Yakinkan bahwa memang Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat kita meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat kita untuk mencurahkan semua permasalahan kita kecuali hanya kepada Allah. Makanya di dalam sembahyang kita selalu meminta kepada Allah. Ya, tidak kurang dari 17 kali satu hari kita minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami meminta dan memohon pertolongan. Nah, kuat ini pondasinya. Kalau dia sudah kuat pondasinya, nah pondasinya sudah ada,
sudah kuat. Kemudian apalagi sebagai fondasinya itu, dia juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, utusan yang Allah utus untuk membawa risalah-risalah ilahiyah, ajaran-ajaran Allah, ya, untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah, kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad hanya sebagai utusan Allah, hanya sebagai Rasul Allah. Dia hanya diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, ajaran ilahiyah, ajaran ketuhanan. Jadi Islam itu bukan buatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tugasnya hanya menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam kepada umat-umatnya, kepada hamba-hamba Allah. Sebab selama ini ada orang yang mencoba memecohkan pemikiran daripada orang-orang umat Islam bahwa al-Islam, kata mereka, Islam is Muhammad the Islam. Islam Muhammad the Islam. Islam itu adalah Muhammad the Islam, ajaran yang dibuat oleh Muhammad. Ini yang lagi dikembangkan di dunia luar sana, supaya orang berpandangan bahwa Islam itu adalah buatan siapa? Nabi Muhammad. Padahal bukan. Nabi Muhammad hanya sebagai apa? Rasul. Dia hanya sebagai utusan untuk yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran ketuhanan kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia. Jadi bukan salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang dibuat oleh Muhammad. Salah, ya. Islam adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Makanya Nabi Muhammad hanya sebagai apa? Rasul, ya, hanya sebatas Rasul. Nah, itu fondasi namanya. Kalau fondasi kita sudah dibikin, ya, pikirannya, buat kamarnya. Kalau kamar ada fondasinya juga, ada fondasinya semuanya. Nah, setelah fondasi, biasanya yang selanjutnya dibangun apanya dulu? Hah? Tiang apa dinding? Hah? Tiang dulu. Bikinin tiang. Nah, ini tiang yang di pojok, tiang yang di tengah, kan gitu, tiang. Setelah fondasinya itu, apalagi wa iqamis shalah, dan dirikanlah salat. Salat adalah as-shalat imaduddin, tiangnya agama. Jadi dibikinkan itu tiang, fondasinya kasih tiang. Semakin banyak tiangnya, insya Allah semakin apa? Semakin kokoh, semakin kuat bangunannya. Tulangnya lebih banyak. Nah, Islam akan kokoh, fondasinya sudah kuat. Bangunkan tiangnya. Cukup tiangnya itu 5: Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Itu tiang. Kokohkan tiang itu. Cukup udah. Dengan kokoh, dengan 5 tiang ini, maka insya Allah akan kokoh agama. Bolehkah tambahin tiang? Boleh. Kalau perlu tambahin lagi tiang yang lebih bagus dan lebih kuat. Ada tiang namanya tiang tahajud. Ada tiang namanya tiang duha. Ada tiang namanya tiang salat tasbih. Ada tiang namanya salatul taubat. Jadi banyak tiang. Semakin banyak tiangnya, maka semakin apa? Semakin kokoh. Udah ada tiang. Insya Allah nggak gampang goyang, nggak gampang diterpa angin gitu. Jangan bikin rumah kena angin dikit apa? Apalagi
angin putih beliung, ya, masya Allah, ada gempa, goyang, padahal gempanya adanya di Sumedang, tapi yang hancur rumahnya di sini. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat. Karena pondasinya nggak kuat, tiang-tiangnya nggak kuat. Nah sekarang kalau pondasinya sudah kuat, tiang-tiangnya sudah kuat, lalu barulah kita bikin yang namanya dinding. Apa dindingnya itu? Yaitu wasaumi Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah merupakan dinding. Ya, dindingnya tembok. Kata Nabi, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah dinding. Fondasinya udah, tiangnya belum. Kemudian dinding. Nah, wanita zakat. Kemudian yang selanjutnya menunaikan zakat. Zakat itu untuk sirkulasi udara. Apa itu jendela? Rumah biar dindingnya kuat, dinding temboknya bagus, tiangnya kokoh semua, tapi nggak ada jendelanya. Kira-kira bagaimana? Pengap, panas, ya, nggak ada sirkulasi, nggak ada sirkulasi udara. Udara yang ada di dalam nggak pernah keluar, keluar yang di luar nggak pernah masuk, nggak pernah berputar, sehingga artinya pengap, panas. Nah, harus dibikinkan jendela, dan jendelanya itu adalah menunaikan apa? Zakat. Zakat merupakan jendela, ya. Jadi untuk bersirkulasi daripada apa namanya udara yang ada di situ. Nah, insya Allah Islam akan kokoh, akan kuat kalau temboknya sudah, tiangnya sudah, pondasinya sudah. Kemudian ada yang namanya jendelanya sudah, tapi udah tinggal apanya lagi? Atapnya. Atapnya yaitu apa? Haji. Makanya orang yang pulang haji pasti pakai peci putih, biar kalau bisa dipakai peci ini atap menutupin supaya kepala nggak panas, ya. Supaya enggak ini gampang kotor, harus pakai peci, pakai atap. Itulah 5 bangunan yang ada di dalam Islam. Jadi insya Allah akan sempurna keislaman seseorang manakala 5 perkara ini dijalankan dengan baik, maka insya Allah Islamnya akan kokoh. Islamnya akan kokoh, akan kuat, pondasinya kuat, didirikan sholat. Kalau tidak didirikan sholat, walaupun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kalau tidak ada tiangnya gampang runtuh. Betul ya, rumah kalau nggak ada tiangnya, maka dia akan apa? Gampang roboh, gampang hancur, gampang rusak semua. Jadi kalau pengen merusak Islam, rontohkan dulu itu, tinggalkan dulu sholat. Ya. Dan dari yang 5 ini yang paling pokok itu adalah apa? Sholat. Kalau yang lainnya masih bertahan tuh keislaman, walaupun dia tidak kerjain. Ya. Dulu saya pernah contohin, misalnya gini. Ini apa? Hah? Remote. Ini remote. Remote ini taruh Islam, dipegang dengan 5 jari, maka remote ini bisa terlepaskan? Enggak. Kalau dipegang satu begini bisa lepaskan? Enggak. Dia akan kokoh, kuat. Ya. Karena dipegang dengan 5 jari. Sekarang kita lepasin satu, yaitu haji. Islam dia, tapi enggak menjalankan haji, maka Islamnya masih kepegang kan? Masih kepegang kan? Masih kuat, walaupun dia tidak haji.
Apalagi haji ini satu kewajiban yang hanya bagi orang-orang yang mampu saja. Sementara dalam kehidupan ini Allah ciptakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya itu saling pasang berpasangan. Bukan hanya ada malam tapi ada juga apa? Siang. Bukan hanya ada bulan tapi ada matahari, ada laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Haji Allah hanya wajibkan bagi orang yang mampu. Jadi walaupun dia Islam tidak haji, insya Allah masih bisa terpegang. Sekarang kita lepas lagi. Yang keempat, zakat. Islam dia nggak haji, dia nggak bayar zakat dia, maka insya Allah masih kepegang nggak? Masih kepegang, masih kuat, ya, masih kuat. Terus Islam dia nggak haji, nggak zakat, nggak puasa. Ada nggak orang Islam yang nggak puasa? Halo? Gile juga gitu. Ya. Tapi Islamnya masih kepegang nggak? Masih. Tapi udah mulai goyang, udah mulai kekuatannya udah mulai kendor. Betul? Iya. Tapi jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat. Ketika Islamnya dia tidak haji, dia muslim tapi dia tidak zakat, dia tidak puasa, insya Allah Islamnya masih ada tertahan, karena masih ada sholat. Tapi ketika dia lepaskan ini sholat, dia tinggalkan ini sholat, maka akan jatuh. Jadi yang bisa memegang kekuatan Islam itu adalah apa? Sholat. Jadi untuk meruntuhkan Islam di dalam diri kita, menghancurkan Islam di dalam rumah tangga kita, gampang. Bagaimana caranya untuk menghancurkan Islam? Satu, suami, istri, anak, jangan ada yang sembahyang. Tinggalkan sembahyang. Mau buktiin enggak? Tinggalkan sembahyang. Kalau ada seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, suami, istri, anak di dalam rumah tangganya, mungkin dia nggak haji, mungkin dia nggak puasa, mungkin dia nggak zakat, Islamnya masih kepegang. Tapi ketika pada saat sholat dia tinggalkan, hancur itu Islam, hilang itu Islam. Walaupun syahadatnya, KTP-nya masih apa? Masih Islam. Tapi yang namanya ruh Islamnya sudah tidak ada lagi. Jadi gampang benar kalau untuk menghancurkan Islam. Kalau nggak percaya, mulai besok hari Senin pagi, ya, sejadah mau kena kain bakar. Jangan ada lagi di rumah kita yang sembahyang. Jangan ada lagi di rumah kita yang sembahyang. Bukti ini omongan saya. Suami jangan sembahyang, istri jangan sembahyang, anak jangan sembahyang. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, enggak perlu pakai tahunan. Sebelum 1 tahun pun sudah runtuh itu Islam di dalam rumahnya. Walaupun KTP-nya masih, ruh Islamnya hilang. Percaya mas? Ini yang bahaya. Makanya ketika satu hari ada ibu-ibu datang ke rumah saya nangis-nangis,
Gitu, saya bilang kenapa ibu datang tiba-tiba nangis. Saya kasih tisu di rumah, sampai habis tisu saya. Gelap. Kenapa? Saya sedih Pak Kiai. Sedih kenapa? Anak saya. Kenapa anaknya keluar dari agama Islam? Anaknya keluar dari agama Islam. Kok bisa? Iya. 2 tahun setelah lulus sekolah SMU, mau kuliah gak punya uang, mau kerja gak dapat pekerjaan. Akhirnya nganggur begitu 2 tahun terus. Tiba-tiba ada yang menawarkan pekerjaan dengan pekerjaan yang cukup lumayan, bahkan dengan gaji yang cukup lumayan, ya. Tapi dengan catatan dia harus pindah agama. Dengan begitu enteng dan mudahnya diterima, karena dia udah gak kuat dengan tekanan ekonomi. Yang penting dia bekerja. Akhirnya dia tinggalkannya. Nangis nih ibu datang cerita itu sama saya. Saya masih terasa Pak Kiai waktu ngelahirin dia, sakit penuh dengan penderitaan saya. Tapi ternyata dia sekarang sudah seperti ini. Oh, saya tanya, ibu masih punya suami? Ada. Oh, suaminya masih ada. Iya. Masih di dalam satu rumah bersama-sama anaknya? Iya. Sekarang sudah tidak. Anak saya setelah dapat pekerjaan, setelah keluar dia sudah diberikan rumah tinggal, rumah dinas. Kan enak tuh, enak kan? Nauzubillah. Jadi suaminya ada, ibu ada ya? Saya mau tanya, mohon maaf, suami ibu sembahyang nggak? Enggak pernah sembahyang. Iya. Ibu sembahyang nggak? Dulu kan itu. Dulu saya sembahyang, sekarang enggak. Udah berapa lama? Saya lupa Pak Ustaz, mungkin ada 2-3 tahun ini saya nggak pernah sembahyang. Oh, Bu, ibu nggak perlu nangis. Kalau anak ibu keluar daripada agama ibu, dari agama Islam, ibu nggak perlu datang nangis seperti dia begini. Karena yang menghancurkan anak ibu adalah ibu. Yang menghancurkan agama anak ibu itu adalah suami ibu. Hilang agama kalau seandainya dia tidak melakukan apa? Salat. Kuncinya itu aja. Biarin gak apa-apa kita susah, yang penting jangan tinggalin apaan? Salat. Kalau masalah dunia mah itu sementara. Nggak perlu silo kita melihat orang punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Dengan sholat yang kita kerjakan dengan baik, dengan benar, kita akan jadi orang yang kaya hati kita. Akan selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Nggak pernah ngeluh tentang apa yang sudah Allah kasih. Kuncinya sholat. Kalau sholatnya benar, hidupnya akan penuh dengan keindahan dan kedamaian. Kalau sholatnya benar, insya Allah enggak. Sholat itu obat, di antara obat-obat jiwa yang paling kuat. Sholat. Makanya Rasulullah ketika meninggal dunia, sebelum sakaratul maut, sebelum dicabut ruhnya, pesan Nabi kepada umatnya hanya apa? As-sholat, as-sholat, as-sholat. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Di akhir hayatnya, di akhir hembusan nafasnya, masih mengingatkan kita untuk jagain apa? Sholat, 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 sholat. Karena itu kunci yang paling utama. Udah itu aja, insya Allah percaya dengan sholat.
Apalagi kalau dia sholatnya dengan baik dan benar, sholatnya dengan di awal waktu, dia berjamaah, dia sempurnain wudunya, dia sempurnain rukuknya, sujudnya, dia pelajari tentang tata cara sholat yang baik, nggak sembarangan sholatnya. Maaf nih, saya sering sampaikan hadisnya. Sholat kalau dilakukan dengan cara yang sembrono, asal-asalan, wudunya asal-asalan, rukuknya asal-asalan, artinya sembahyangnya asal-asalan, maka sholat itu akan marah, sholatnya yang marah. Tapi kalau sholat itu dikerjakan dengan baik, dengan benar, wudunya benar, rukunya benar, sujudnya benar, semuanya benar, sholat itu akan bangga, bahagia, gembira, bahkan dia akan mendoakan orang yang sholat itu. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadis, "Idza ahsana rajulu sholata fa'atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha." Apabila ada seseorang yang bagus sholatnya, apabila ada seseorang yang benar sholatnya, artinya wudunya benar, rukunya benar, sujudnya benar, semuanya benar. Apabila ada orang yang semuanya benar, sesuai dengan apa yang dia pelajari daripada pelajaran tentang sholat, dipakai itu ilmu sholat, maka ketika dia lakukan sholat itu dengan benar, faqalatis sholat, maka berkatalah sholat. Apa kata sholat? Hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku, kata sholat. Yang ngomong siapa? Sholat. Sholat, wahai terima kasih, engkau telah lakukan aku dengan baik, engkau telah jaga aku, engkau telah pelihara aku dengan baik. Mudah-mudahan engkau pun akan dijaga dan dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga dan memelihara aku, katanya. Insya Allah. Tapi wa idza asa ar-rajulu sholata, apabila ada orang yang asal-asalan sholatnya, wudunya asal-asalan, rukuknya, sujudnya, semuanya asal-asalan, faqalati sholat, maka sholat pun juga ngomong, marah sholat. Apa kata sholat? Dhayyaqallah kama dhayyaqtani. Mudah-mudahan engkau dicampakkan oleh Allah sebagaimana engkau telah mencampakkan aku, kata sholat. Yang marah sholat. Nah, dilihat kuncinya, Islam akan kokoh kalau kita bisa menjaga sholatnya. Masih kepegang itu benar, masih kepegang itu Islam, walaupun kita nggak haji, walaupun kita nggak puasa, walaupun kita nggak bayar zakat, tapi jangan coba-coba kita lepas sholat. Kalau kita lepaskan sholat dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, maka siap-siaplah akan runtuh itu ajaran Islam di dalam rumah tangga kita. Bapak boleh marah kalau istrinya nggak sembahyang. Bapak boleh marah kalau anaknya nggak apa? Boleh. Disuruh sama Nabi, muru auladakum fis sholat. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Perintahkan itu anak. Umur berapa diperintahkannya? 7 tahun. Perintahkan dia suruh sembahyang umur 7 tahun. Tapi apabila anakmu yang 7 tahun itu, yang 8 tahun itu tidak sholat, kamu jangan marahi, kamu jangan pukul dia. Cukup diomelin aja. Tapi ketika anakmu sudah sampai usia 10 tahun katanya, perintahkan dia sholat. Kalau dia tidak sholat, maka pukullah anak itu. Boleh dia baik? Pukul. Pukulnya bukan untuk menyakiti,
tapi untuk memberikan pelajaran supaya orang itu jerah. Apabila dia tidak sholat, dia akan mendapatkan hukuman di dunia, dapat hukuman, apalagi nanti di sana. Nauzubillah, nauzubillah. Nah, yang ketiga, wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan. Yang kedua, Islam dibangun dengan apa? Wa iqamis shalah, mendirikan. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Maka yang kelima adalah haji bagi orang yang mampu. Inilah bangunan. Kalau 5 ini berarti dia telah membangun satu bangunan yang sempurna, yang bernama bangunan itu apa? Islam. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menjaga Islam ini dengan sebaik-baiknya. Beruntung kita, Allah telah hadiahkan kita sebagai umat yang beragama dengan Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridai oleh Allah kecuali adalah agama apa? Islam. Buat siapa ayat ini? Buat kita, bukan buat orang non-Islam. Ayat ini adalah buat kita. Tanamkan di dalam diri kita bahwa agama yang paling diridhoi, agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Buat siapa ayat ini? Buat kita, supaya kita merasa bangga bahwa sesuatu yang kita miliki inilah agama yang paling diridhoi oleh Allah. Saya akan jaga agama ini, saya akan pelihara agama ini sampai titik darah penghabisan sekalipun. Saya tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan apa? Islam. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu tinggalkan ini Islam kecuali dalam keadaan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini buat kita. Jangan disampaikan kepada orang yang non muslim. Kalau ini kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang non muslim, bisa apa? Bisa berantem kita, bisa jadi ribut kita. Kalau ada saudara kita agamanya beda, Tuhannya beda, kita ngomong malah dia, lo dengerin ya, agama yang paling benar itu agama gua. Karena dalilnya inna dina indallahil Islam. Tuh, kita sampaikan dia marah lagi, marah. Maka ayat itu hanya buat kita supaya kita lebih meyakini tentang agama kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah jaga. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka